Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita memperingati Nuzulul Quran. Hari di mana pertama firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Yang pada saat itu beliau Rasulullah insya Allah berusia sekitar 40 tahun. Firman pertama yang turun adalah surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari kata Iqra, Allah memerintahkan kita untuk membaca, menggali ilmu pengetahuan yang ada di seluruh alam raya yang telah Allah ciptakan. Yang kedua, Iqra mengandung arti membaca kembali ke dalam diri kita masing-masing. Siapakah kita? Dalam ayat yang kedua, Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah mengingatkan kita bahwa kita adalah hanya segumpal darah. Maka kita tidak berhak untuk sombong atau merasa besar. Dari awal firman Allah turun, Allah sudah mengingatkan kita untuk membaca diri kita. Siapakah kita? Manusia yang hanya kecil dibandingkan alam raya dan Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Di dalam sholawat wahidiyah, Mbah Romo Yai Majid dengan amalan yang telah beliau ta'lif, beliau juga mengajarkan tentang ajaran-ajaran wahidiyah. Ajaran wahidiyah beliau ini adalah manifestasi atau penjabaran dari Iqra tersebut. Dengan ajaran billah, beliau mengajarkan kepada kita untuk kita selalu melihat bahwa semuanya adalah Allah yang menggerakkan. Kita tidak mampu apa-apa. Maka dari itu, kita beruntung. Kita bertemu dengan sholawat wahidiyah dan diizinkan oleh beliau Mbah Romo Yai untuk mengamalkannya. Sholawat wahidiyah saat kita mengamalkannya, kita juga harus merasa bahwa ini adalah jasa beliau Mbah Romo Yai Majid. Karena sholat wahidiyah menika nggih Mbah Romo Yai Majid, Mbah Romo Yai Majid nggih sholawat wahidiyah menika. Tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu ketika mau mengamalkan sholat wahidiyah, tapi kok mboten purun kalih Mbah Romo Yai Majid,
Nggih mboten saged. Karena di dalam sholawat wahidiyah menika kecuali Mbah Rama Yai Majid tidak ada yang berhak memakai jubah kemuliaan dan keagungan beliau. Sebagai apa? Sebagai rajanya, sebagai mu'alifnya, dan sebagai insan kamil mukamil yang mengantarkan musul ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Boten wonten ingkang berhak memakai jubah kemuliaan dan kebesaran beliau selain beliau. Sehubungan dengan Iqra tadi, kita mempelajari segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Mulai dari kecil kita sudah mengetahui ilmu pengetahuan apapun, termasuk penanaman akidah ataupun ketauhidan. Kita mengetahui Allah Maha Besar, Allah Maha Rahman Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Meluaskan, Allah dekat dengan kita. Kita sudah tahu ilmu itu. Tetapi kenapa ketika masalah datang atau ujian yang kita lalui di dunia ini, ilmu itu hanya sekedar ilmu. Padahal dawuhnya orang bijak, ilmu adalah lentera atau lampu yang akan menerangi kegelapan. Maka dari itu kita penting selalu menghubungkan batiniah kita dengan insan kamil mukamil, yaitu beliau Mbah Rama Yai Majid. Insan kamil mukamil menika piantun yang sudah sempurna dan yang akan menyempurnakan murid-muridnya. Sempurna dalam hal apa? Dalam hal proses perjalanan pendekatan, proses perjalanan usul atau mendekat kepada Allah. Beliau sudah sampai pada proses yang sempurna. Beliau tahu jalannya, beliau tahu caranya. Maka pentingnya kita selalu menghubungkan batiniah kita dengan beliau. Agar apa? Agar semua ilmu pengetahuan yang sudah kita ketahui selama ini itu akan berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menjadi penerang dalam kegelapan. Ketika kita mendapatkan tarbiyah Mbah Rama Yai Majid, ilmu itu tidak hanya sekedar ilmu. Hati kita juga akan tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Menolong. Jadi ketika ada masalah, hati kita itu akan tenang. Karena Mbah Rama Yai Majid sudah menitipkan dalam diri kita tarbiyah-tarbiyah beliau. Sehingga itu kita faham. Oh, masalah iki ya Allah sing ngersakne. Masalah ini juga Allah juga yang akan memberikan jalan keluarnya. Terus pundi carane kersane saged dekat dengan Mbah Rama Yai Majid adalah dalam artian hati kita bisa bertemu dengan beliau. Inggih mujadah. Ngada-ngadai hadiah Al-Fatihah dumateng beliau. Istighosah. Atau lebih tepatnya lagi, lebih baiknya lagi, panjenengan sowan kepada Abah Yesafi. Panjenengan nyuwun
Terus pundi carane Bah kula pengin panggih Mbah Rama Yai Majid. Karena putra-putri beliau, dzurriyyah beliau, itu tugasnya adalah mengantarkan kepada yang hak. Dalam sholat akidiyah yang hak menika nggih Mbah Rama Yai Majid. Tugas kami sebagai dzurriyyah mengantarkan kepada beliau Mbah Rama Yai Majid. Abah Yai Syafiq mangke akan menjelaskan bagaimana caranya untuk bertemu dengan Mbah Rama Yai Majid. Mbah Rama Yai Majid menemui kita itu tidak selalu dalam wujud beliau menemui kita di dalam mimpi ataupun yaqadzatan. Kadang beliau menyapa kita dengan menitipkan rasa rindu dalam hati kita kepada beliau, kepada Rasulullah, kepada Allah. Mbah Rama Yai Majid mengantarkan atau memberikan pancaran tarbiyahnya kepada kita sehingga kita itu paham semua ilmu pengetahuan yang sudah kita pahami sejak kecil itu. Kita jadi paham sefaham-fahamnya, tidak hanya tahu, tapi paham dan mengerti. Oh Allah itu maha besar. Oh Allah itu Rahman Rahim. Allah juga yang akan menolong kita. Sedekat itu Allah dengan kita. Dengan ajarannya Mbah Yai Majid mendawuhkan lillah billah lek gak iso lillah billahi banterno. Kabeh api elek iki Gusti Allah. Karena kita manusia. Kita itu tidak selalu berbuat baik. Kita manusia, tepatnya luput dan dosa. Tapi seperti itu juga kita kembalikan lagi. Allah yang menggerakkan. Di dalam beberapa kesempatan saya untuk bisa matur di depan forum. Kembali saya mengingatkan untuk terus mendekatkan batiniah kita kepada beliau Mbah Rama Yai Majid. Karena ibarat kata kita hidup di dunia ini bagaikan orang buta berjalan di tengah hutan belantara. Nyasar-nyasar. Kalau tidak memegang galah yang benar dan penuntun jalan yang benar, pasti kita akan kesasar-sasar. Kita pastikan galah yang kita pegang adalah benar, yaitu sholat wahidiyah. Dan penuntun jalan yang benar, yaitu Mbah Rama Yai Majid. Manut kepada beliau, melaksanakan apa yang didahulukan beliau, insya Allah. Mugi-mugi Mbah Yai ridho, kita sebagai pengamal sholat wahidiyah yang berwahidiyah. Harapannya adalah semoga kita selamat di dunia terlebih besok di akhirat. Para hadirin hadirat ingkang dirahmati Allah. Kula mboten saged matur kathah karena keterbatasan ilmu saya juga. Kadosipun nggih namung semanten ingkang saged dalem aturaken. Setelah ini adalah acara yang akan diisi oleh beliau Abah Yai Syafiq. Monggo kita siapkan batiniah kita untuk menerima dawuh-dawuh beliau. Sehingga apa yang didawuhkan beliau
bisa masuk di dalam kalbu kita, membekas di dalam hati kita, sehingga memberikan peningkatan di segala bidang. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adridni wa qaddalam tu abadahu wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka wa intarda kuntus asan halik ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhallah salamun alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Cekap semanten ingkang saged dalem aturaken sedaya kalepatan nyuwun saking agungan Samudra Pangarsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asyaf. Wa minal ghaus khuswaidu sama radhiyallahu an. Anadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.